Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fitriani dengan NIM 12040326067 dari kelas B dengan mata kuliah Psikologi Umum. Saya akan mempresentasikan video tentang teori kepribadian behaviorisme. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang pengertian dan definisi teori behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis, internal, atau konstruk hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik atau seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi atau seperti pikiran dan perasaan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sejarah lahirnya teori behaviorisme. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat, dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan juga psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen yang seperti yang dipercayai oleh strukturalisme. Berarti behaviorisme sudah melangkah lebih jauh dari fungsionalisme yang masih mengakui adanya jiwa dan masih memfokuskan diri pada proses-proses mental. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia buruk. Lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia baik. Kaum behavioris memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh objektif. Kaum behavioris mencoret dari kamus ilmiah mereka semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan termasuk berpikir dan emosi, sejauh kedua pengertian tersebut dirumuskan secara subjektif. Fungsionalisme menjadi dasar bagi behaviorisme melalui pengaruhnya pada tokoh utama behaviorisme, yaitu Watson. Watson adalah murid dari Engels dan menulis disertasinya di University of Chicago. Dasar pemikiran Watson yang memfokuskan diri lebih proses mental daripada elemen kesadaran, fokusnya perilaku nyata, dan pengembangan bidang psikologi pada animal psikologi dan child psikologi adalah pengaruh dari fungsionalisme. Selanjutnya, materi terakhir adalah aplikasi teori behaviorisme dalam sehari-hari yang saya ambil dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 aplikasi teori behaviorisme dalam sehari-hari dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada 1. Guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar peserta dapat memberikan respon yang diharapkan. Kedua, guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik untuk mengetahui apakah respon yang ditunjukkan peserta didik benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Guru harus mampu menetapkan bahwa respon itu dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didiknya. Yang keempat, guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung sehingga si pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada
video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.